Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Nurul Fahmi Sidik dengan NIM 2304391. Nah, di sini tuh saya akan membahas tentang panduan menerapkan deep learning dalam perencanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, penerapan teknologi dan juga inovasi pembelajaran menjadi hal yang sangat penting tentu saja, termasuk pemanfaatan konsep deep learning untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna, mendalam, dan juga kontekstual bagi para peserta didik. Deep learning dalam konteks pendidikan bukan hanya tentang teknologi kecerdasan buatan, melainkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir tingkat tinggi teman-teman, refleksi mendalam, serta pemahaman konsep secara menyeluruh oleh siswa tentu saja. Nah, pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu makna dari deep learning tersebut. Dalam pembelajaran PKN, deep learning berarti mendorong siswa agar tidak sekedar menghafal materi, tetapi benar-benar memahami nilai kewarganegaraan, mampu berpikir kritis terhadap fenomena sosial, serta mengaitkan konsep yang dipelajari dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, guru harus memastikan bahwa setiap komponen, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga evaluasi dirancang untuk menumbuhkan pemikiran reflektif, kolaboratif, dan juga analisis para peserta didik tentu saja. Langkah pertama dalam menerapkan deep learning adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, evaluasi, dan juga kreasi. Misalnya, bukan hanya siswa memahami nilai demokrasi, tetapi siswa mampu menganalisis penerapan nilai demokrasi di lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Tujuannya, yang berbasis pada kompetisi ini akan mengarahkan proses belajar agar lebih aktif dan juga bermakna. Selanjutnya, guru juga perlu memahami strategi yang relevan dan juga kontekstual dengan kehidupan nyata. Materi PPKN yang dikaitkan dengan isu aktual seperti hak digital, toleransi, atau partisipasi politik akan memancing siswa untuk berpikir mendalam dan juga mengaitkan teori dengan praktik sosial di lingkungan sekitarnya. Dalam hal strategi pembelajaran, deep learning dapat diterapkan melalui model-model aktif seperti problem-based learning, project-based learning, atau inquiry learning. Misalnya, guru dapat memberikan studi kasus tentang konflik sosial dan meminta siswa berdiskusi, mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Proses ini membantu siswa belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga dari pengalaman dan juga pandangan teman-temannya. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir kritis dan juga reflektif, bukan hanya sekedar pemberi informasi. Tahap berikutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pendekatan deep learning tidak hanya mengukur pengetahuan faktual, tetapi juga menilai bagaimana siswa menerapkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dalam tindakan nyata. Penilaian dapat berupa refleksi diri, portofolio, proyek sosial, atau presentasi yang menunjukkan pemahaman mendalam terhadap isu kewarganegaraan. Misalnya, siswa diminta membuat kampanye digital tentang pentingnya toleransi di media sosial sebagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penerapan deep learning dalam perencanaan pembelajaran PKN dapat membantu siswa menjadi warga negara yang berpikir kritis, bertanggung jawab, dan juga berkarakter. Proses ini tidak hanya menyiapkan mereka untuk menghadapi ujian, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Guru berperan penting untuk menciptakan suasana belajar yang menantang, relevan, dan juga bermakna, agar nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dipahami, tetapi juga dihayati dan diamalkan. Semoga panduan ini dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk merancang pembelajaran PKN yang lebih mendalam dan juga berdampak bagi generasi penerus bangsa. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.